Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu ya, di beberapa tempat sudah dilakukan aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia gelap. Kita tahu di berbagai sosmed sudah beredar video-videonya, dan ternyata dalangnya sudah ditemukan. Tim Prabowo Gibran sudah membongkarnya. Kita lihat ya gimana videonya langsung. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Ngapain atau tuh? kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Itu tadi Faisal Assegaf, sekarang Rocky Gerung. Lupa kawan-kawan mereka juga ya. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. Oke, itu dia kebijakan Pak Prabowo terbaru ya menjelang bulan Ramadan. Istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, di langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka, tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, sudah ditutupi kebencian juga ya. tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup, dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran-kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes-protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu, tapi masalahnya apa saja tidak tahu.
Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dungu. Indonesia gelap, ndasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Betul. Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Jelas Isu banget, apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap, makin nggak jelas dan makin nggak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali ya adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Nggak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Wow, siapa? Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Semoga bermanfaat. Rasanya kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili. Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran. Atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Dan ketidakpercayaan kita pada mahasiswa bisa dikonfirmasi dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Iya juga ya. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan kader PDIP.
Bila keputusan pileg bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP dan Harun Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran sekjen PDIP, ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan pra-peradilan dan minta agar pemeriksaan Hasto diundur. Apa sikap mahasiswa? Tidak ada. Bukan saja tidak ada sikap, berkomentar pun tidak. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang berusaha terus menggerus Jokowi. Saya rasa salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.